warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuahkan anggur jika tidak memiliki cabang tersier atau cabang tersiernya ini tidak terbentuk. Jadi kawan-kawan, untuk varian-varian yang termasuk genjah, apabila dalam pembentukan cabang tersier kita gagal dalam pembentukannya atau tunas airnya tidak terlalu baik untuk dijadikan cabang tersier, maka pilihannya kita harus memecahkan tunas bat sebagai cabang tersier atau cabang pembuahan. Tetapi dengan pembentukan cabang tersier yang kita lakukan dengan memecahkan tunas bat, kita tidak mendapatkan klaster bunga. Lalu bagaimana jika kita ingin membentuk cabang tersier tetapi langsung membawa bunga sekaligus untuk membuahkannya? Artinya kita ingin membuahkan anggur tetapi tidak memiliki cabang tersier dan kita berharap cabang tersier yang tumbuh membawa klaster bunga. Jadi membentuk cabang tersier sekaligus membuahkannya. Pada pohon ini yang saya jadikan contoh adalah varian Heliodor. Varian Heliodor ini varian yang termasuk genjah. Jadi dipangkas dimanapun dia berhasil membawa buah, dengan catatan telah kita berikan pupuk generatif atau pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan itu adalah pupuk yang mengandung fosfat dan kalium tinggi. Jadi untuk merubah fase tanaman dari fase pertumbuhan atau vegetatif ke fase pembuahan atau generatif. Jadi pertama-tama seperti ini primer yang kita belokkan jadi sekunder, terus ke sana, biarkan dulu memanjang. Nah ini dari sini ke sini sepanjang 1,5 meter. Dan awalnya cabang ini sepanjang 2,5 meter. Jadi kita memangkas di sini, membuang 1 meter di ujung. Setelah itu kita hanya menyisakan 2 atau 3 daun di cabang sekunder ini. Dan kita membuangnya setelah tunas-tunas bat ini tumbuh. Nah, untuk saat ini sudah tidak ada daunnya. Seluruh daunnya sudah kita buang. Batang masih hijau, belum terlalu coklat atau perubahan dari warna hijau menuju ke warna coklat. Dan apakah dari yang kita lakukan ini, pembentukan cabang tersier ini berhasil membawa klaster bunga? Kita lihat. Jadi ini membentuk cabang tersier sekaligus membuahkannya. Ini membawa klaster bunga cukup bagus, varian Heliodor. Nah ini, jadi ini membentuk cabang tersier sekaligus membuahkannya. Ini pun sudah terlihat tuh, sama. Ini juga membawa klaster bunga, terlihat. Sebelah sini juga. Ini kelihatan bunga. Ini belum terlalu menonjol, tetapi itu terlihat membawa bunga. Ini pun juga membawa klaster bunga, itu terlihat ya. Dan ini yang baru mau sprut. Nih. Banyak mata tunas yang baru mau sprut. Jadi ini sebagai solusi bagi kawan-kawan yang ingin membuahkan anggur tetapi tidak memiliki cabang tersier. Jadi kita membentuk cabang tersier sekaligus membuahkannya. Jadi kita tidak terlalu lama menunggu anggur berbuah. Dengan catatan kita masukkan pupuk generatif sebanyak 4 kali, seminggu sekali sebelum kita melakukan pemangkasan ini. Syaratnya minimal cabang sekunder mendekati ukuran pensil, jangan terlalu kecil. Dan sudah mulai berubah warna ke coklat-coklatan, jangan terlalu sayur atau terlalu hijau. Dengan cara ini, pohon anggur ketika dipangkas dan dibentuk cabang tersiernya berhasil membawa klaster bunga dengan catatan varian genjah. Itu yang pertama. Yang kedua, telah kita berikan pupuk generatif. Yang ketiga, tanaman harus dalam kondisi sehat, tidak terserang jamur dan hama. Insya Allah ketika kita pangkas seperti ini,
menghasilkan klaster bunga. Untuk varian Heliodor. Heliodor ini asal subur, dia sehat, dipangkas di 2, 3, 4 saja di cabang tersiernya berhasil membawa klaster bunga. Contohnya ini juga varian Heliodor. Saya pangkas di 1 mata tunas. Ini bukan fondasi pruning, tapi pangkas pembuahan. Juga membawa klaster bunga. Jadi nggak perlu terlalu panjang untuk pemangkasannya untuk varian ini. Nih, ini 4 baru masuk perut, ini 1. Jadi ini untuk membuktikan bahwa varian ini memang varian yang mudah berbuah atau genjah. Dengan 1 mata tunas saja dia berbuah. Ini bukan fondasi pruning, tapi memang sengaja pemangkasan pembuahan. Ini pun sama, 1 mata tunas, ya. Jadi seperti inilah untuk kawan-kawan yang menanam pohon anggur tetapi tidak terbentuk cabang tersiernya dan ingin membentuk cabang tersier sekaligus untuk membuahkannya, cara ini bisa dicontoh dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah oleh kawan-kawan pada pohon anggurnya. Dengan catatan varian tersebut adalah tergolong varian yang mudah berbuah atau genjah. Di fase ini kita tidak melakukan penyepraian fungi dan insek dulu, menunggu bunga anggur ini mekar, selesai polinasi, dan terbentuk beri anggur kecil-kecil, baru disitulah mulai kita aplikasikan fungi dan insek kembali. Untuk rekan-rekan yang tinggal di dataran tinggi, dengan kelembapan yang cukup tinggi, maka tanaman seperti ini mudah sekali terserang oleh jamur, terutama powdery mildew atau embun tepung. Saya sarankan menggunakan fungi dengan dosis yang sangat rendah. Itu aman ya. Kalau dosisnya terlalu tinggi, nanti bunganya gosong. Jadi kalau terpaksa harus menggunakan fungi, karena dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit, tidak disemprot kena jamur dan gagal menjadi buah, disemprot bunganya hangus. Nah, jika terpaksa menanam di dataran tinggi dengan kelembapan tertentu, dan dapat memicu tumbuhnya spora jamur, maka saya sarankan menggunakan aplikasi fungi maupun insek 1/4 dari anjuran yang ada dalam kemasan tersebut. Misalkan dosisnya 200 ml, di fase ini kita hanya menggunakan 50 ml saja. Jadi 1/4 dari anjuran kemasan untuk pencegahannya. Jadi dari pembentukan cabang tersier dari tunas bat yang kita tumbuhkan ini, yang kita bentuk untuk menjadi cabang tersier, kita mendapatkan klaster bunga dari seluruh tunas bat yang pecah. Karena ini telah kita treatment pupuk generatif sebelum kita lakukan pemangkasan sekunder. Seperti ini ya. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Untuk rekan-rekan yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.